itu kalau pas connect ke Granada itu nggak perlu kayak yang jadi relay gitu nampung dulu nembak gitu. Jadi langsung connect. Kalau kita merasa udah oke langsung nembak gitu ya Om ya. Ya, Oke oke. betul gitu. Nah itu kita nembak di sini itu nanti melebarnya itu jadi berapa kilometer? Misalnya aku di kota Tergantung. ini nembak, Nah, itu bisa ngaruh ke berapa kota? Atau cuma di tergantung. aku? Oh tergantung. Ya, maksudnya gini, tergantungnya itu karena ada satu yang di Cirebon kalau nggak salah itu. Jadi kebetulan ada kan pas ada event, ayo kita damping gitu. Nah itu pas karena saking banyaknya kan, saya coba satu-satu kan, ya memang perlu waktu. Tapi ya makin kesini tuh makin, jadi data saya makin banyak. Dan akhirnya saya dapat bonus kalau di pas yang di Cirebon itu, baru juga saya itu udah tetep kelihatan apa namanya perubahannya tuh sama kayak di tempat yang beranomali kayak di Lembang kayak gitu-gitu itu cepat gitu. Saya bilang Kang nih tempatnya bener di sini nih ya. Nah, saya kasih capture kan, iya betul Kang gitu. Ini kayaknya mantap nih, maksudnya ada istimewanya. Oh iya ya. Nah terus dia bilang loh ini kok jadi rasanya jadi, nah dia malah bercerita kan, ya kok jadi rasanya begini ya Kang, kok jadi adem jadi enak gitu kan, istilahnya kayak dada tuh kayak diusap-usap gitu jadi kayak adem gitu kan. Oh gitu ya kan, oh ya coba deh tunggu sebentar coba asal ini kira-kira kayak gimana bentuknya. Nah kebetulan memang dia mungkin orang salah satu anggota ini coba kan, ih kok jadi begini Kang bentuknya, oh gitu ya, saya kasih gambar saya kan, iya benar gitu. Cuman saya begini-gini, ini ada ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah kayak apa, kalau nanti ada perubahan lagi, ceritain aja gitu. Ya ending-endingnya ya hampir kesesuaian gitu sama yang saya gambar gitu. Karena memang posisinya memang di tempatnya bagus gitu. Gitu. Kalaupun memang tempatnya biasa-biasa aja, maksudnya nggak ada yang spesial, misalnya di bawahnya itu nggak ada jalur. Jadi dovel kan biasanya ada jalurnya tuh. Ketika rumah kita di situ kena lintasannya, itu kan beda. Tapi kalau memang nggak ada ya sudah, berarti kan si tanahnya di bawahnya aja gitu. Jadi ini cuma sebagai ada tapi ya udah melebar sesuai dengan si tanahnya tadi. Berarti kan pastinya ada yang bagus, ada yang enggak. Bisa jadi kan di situ untuk cacing, untuk tumbuh-tumbuhan bagus, tapi kan di bawahnya kita kurang padat atau kurang apa kan gitu kan, atau mungkin ada rekahan-rekahan apa. Nah di situ nanti dia kayak apa nih, kalau kayak busa tuh apa namanya kardus itu kan dia bentuknya kayak dalamnya itu kan gini kan kayak oktagon atau mungkin apa. Nah itu bentuknya kayak gitu kan. Nah kalau bola-bolaan yang orang yang bisa masuk tuh, nah itu kayak gitu bentuknya tuh kayak silang-silang gitu, jadi dia nahan saling silang-silang begini gitu kan, kayak oktagon begini bisa juga ada. Nanti dia tuh nempel semuanya kayak gitu, jadi pas begitu apa rekahannya itu, jadi dia kayak bukannya nahan tapi dia kayak per gitu. Jadi pas begitu gempa dia langsung jadi dia kayak diredam gitu. Salah satunya itu dan ada juga dia kayak bubble, bentuknya tuh ada bubble. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Jadi sesuai sama si tanahnya. Karena menyesuaikan gitu ya. Betul. Kalau misalnya kayak begitu semua nanti malah bablas kan gitu. Maksudnya bablas itu artinya si tanahnya jadi nggak bagus. Itu. Nah itu kalau kan kemarin yang aku damping itu tanahnya nggak rawan gempa. Di sini nggak ada gunung api juga, nggak ada gempa sama sekali. Nah itu bisa dijadikan apa ini buat Om Sarif untuk melihat karakteristik tanah yang jadi buat evaluasi gitu ya. Jadi buat ya tambahan lah, karena kan bisa jadi aja ada anggota yang pasang dia punya kebetulan karakternya sama, karakter tanahnya itu sama dengan kayak teteh pasangan gitu. Bisa, jadi kita bisa ternyata ini loh kayak gini, atau mungkin 3/4-nya mungkin bisa bisa meluas cepat, tapi si bola si damping energi itu jadi kecil atau mungkin jadi kayak piring. Ada ya. Jadi beda-beda juga gitu.
tempat tiap-tiap lokasi tanahnya beda. Jadi kesesuaian juga sama kita. Mungkin juga pas lagi itu ya dia lagi perbaikin dulu yang di bawahnya. Oke, gitu. Jadi banyak datanya juga. Bisa jadi ada bahan tambang di sana, boleh, bisa gitu juga. Jadi dia ada speknya. Nanti kalau bentuknya begini, ada bahan tambangnya kan, bahan tambang juga bisa nikel bisa ada, atau mungkin apa itu namanya ya bahan-bahan tambang lah gitu, kayak lo emas segala macam kan, itu pasti beda kan, itu pasti dia kan mantulin kembali kan gitu. Setelah ada energi yang di situ, dia kena refleksinya langsung berbalik gitu. Nah, kalau damping itu khusus untuk gempa. Nah, kalau kompaksi itu untuk mengembalikan tanah supaya subur gitu ya, Om ya? Yes. Oke. Tapi memang di dampingnya sendiri pun bisa, iya. Oh, bisa ya juga ya? Iya, karena itu Oh, sebenarnya apa namanya, buat untuk anti gempa juga, bukan anti gempa sih sebenarnya. Jadi kita patahan-patahan rekanan itu jadi kayak bukan kita tambel, jadi kayak kita tambel tapi dia bentuknya kesesuaian dengan kontur tanahnya. Kayak tadi kan misalkan banyak batu segala macam, nah mungkin kan kita pakai yang kayak busa gitu kan, akhirnya kan dia kayak bola gitu, dan akhirnya ketika dia ada getaran dari gempa tadi kan dia merambat tuh. Nah, jadi si bolanya itu kayak ternahan di sini gitu. oke. Ya, ya, ya. Nah, kan kalau Dorval beda kan, ketika dia gempa si bola dalamnya muter kan. Gitu. Jadi bola yang di luarnya ya diam aja, tapi si Dorval di dalamnya dia muter. Gitu. Jadi diredamnya karena putaran yang di dalam. Gitu. Oh iya. Dorval ini juga untuk meredam gempa gitu ya, Om ya? Salah satunya ya. Salah satunya ya. Iya, karena ada fungsi lainnya juga kalau itu. Nah, fungsi lainnya apa, Om? Biasanya dulu kan ada event gitu ya, kadang dia kayak curhat lah gitu kan, ada yang baperan, ada ya maklum lah kan gitu ya kan, karena memang ya siapa lagi yang mau ngerawat mereka, yang ngajak ngobrol, yang ngajak apalah istilahnya gitu, karena ya harus ada yang pengganti. Makanya pas kadang-kadang kalau ketemu gitu ya jadi kayak kok ini, jadi kaget gitu kan, kita kenalin diri segala macam, ya udah kita disuruh datang lagi. Kadang-kadang ada yang baperan, wah kok ditinggalin apa segala macam misalnya kayak gitu, ya udah kita datang lagi aja ngobrol, curhat apa segala macam. Ya pasti kan informasinya karena masyarakat sekitar tuh banyak yang bikin dia tuh nggak enak gitu loh, mungkin masih nggak enak tuh istilahnya tuh tanda kutip negatif, sering ngelakuin apa, jadi si itunya itu jadi frekuensi, jadi dia tuh kena ke dia terus gitu, jadi kayak hantam dia terus, walaupun ya orang itu yang nggak tahu kalau di situ ada itu gitu loh, tapi dia sendiri selalu berkeluh kesah. Nah akhirnya semakin lama dia ketimpa terus, kok nih saya nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada yang grounding lah istilahnya gitu kan. Nah pas kebetulan kita bisa dapat informasi gitu istilahnya gitu kan, tolong apa-apalah kan gitu, Mayday ya apalah kayak gitu kan. Nah akhirnya kita ke situ baru oh nih di sini nih orangnya gini orangnya gini di kampung ini gini. Ya udah kayak gitu, kita dengerin aja dulu kan, kita dengerin dulu gimana apa gitu kan. Oh ya sudah gitu kan. Ya kita baca doa untuk apa, misal Al-Fatihah apa itu seininya kita gitu kan. Ya memang opinion kita begini seperti ini, ya sudah, atau mau dipindahin atau mau ditaruh di mana kan gitu. Oh enggak ya, udah kita kasih semangatnya, support gitu. Dorval juga bisa curhat gitu ya, Om ya? Kurang lebih gitu. Kalau yang saya ini kurang lebih gitu. Nah, Om suka sering bikin busin ya? Buncin. Bucin atau busin? Buncin. Buncin kalau nonton Naruto pasti dibilangnya buncin kan gitu. Oh iya. Atau klon gitu kan. Klon gitu ya. Ya. Gimana Om itu caranya, dan biasanya Om bikin busin atau klon itu untuk event apa ya Om ya? Jadi gini, jadi kalau kebetulan kan kalau saya install, kan saya ke lokasi titiknya itu, jadi di bawah itu yang terinstall itu nanti ada bentuk kayak bola. Ya,
bola. Nanti ada yang memang kecil, tapi intinya kecil tapi ada kayak cangkangnya gitu besar. Nah, itu paling saya bantu. Biasanya tuh saya bantu maksudnya sudah oke, tapi mungkin powernya mungkin kurang. Bisa ada. Oke. Ada juga yang memang dia sudah kayak bola kayak bola futsal, ada yang kayak bola basket, ada juga gitu. Nah, tapi pas begitu ada yang padat, udah ada, cuman kurang padat ada. Jadi banyak juga sih. Nah, biasanya itu kebantunya oleh si tanahnya itu tadi malah. Dan memang ada yang lebih bagus. Begitu saya tempel, wih, gini gitu maksudnya. Begitu saya datang, oh ini ya, saya fokus dulu maksudnya. Ini udah instalannya dempingnya si A bukan gitu. Kan ada addressnya tuh ya. Kalau Iya. istilahnya saya manggil address lah. Ini bener, oh ya gitu kan. Begitu saya tempel si dempingnya gitu, tek, udah tuh langsung si langsung kalau di situ tuh ada mungkin anomali atau mungkin garis dari anomalinya itu sendiri, jadi ngelintas pas dipasangnya itu. Nah, itu lebih cepat lagi dia, yang sama saya bilang kayak di Cirebon itu pas banget. Jadi pas di lintasannya dipasang damping langsung cepet Langsung cocok begitu ya. iya. Jadi saya baru mau pegang gini, kok udah begini ya gitu, sampai saya sempat kaget kan gitu kan ya, karena udah banyak coba install connect damping, ya udah akhirnya ternyata ya karena saya tahu itu si dampingnya, jadi saya nggak gitu kan. Paling saya kagetnya karena kok jadi cepet gitu. Gitu aja yang bikin saya gitu tuh. Nah, Om kalau lagi pasang bushing atau clone gitu, konsentrasi bisa terganggu nggak? Atau setengahnya gitu ya? Ini kan tadi jadi pas ada damping itu keluar kan ada bushing ya. Jadi satu di titik yang titik install, satu di atas, satu biasa di kantor. Gitu. Oh, satu ada di sini. Ya, gitu. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi itu selalu maksudnya kadang awal-awal ya satu aja gitu kan. Satu di situ, terus saya naik ke atas coba lihat gimana, terus coba dari agak jauh cuma sejajar gitu. Saya coba nyari informasi aja gitu kan, datanya gimana. Oh, kayak gini loh gitu kan. Nah, nanti kalau sudah memang sudah bisa beroperasi sendiri gitu kan, ya sudah saya lepas. Terus tapi saya sambil menunggu lagi. Nah, biasanya dia kalau ya mungkin kalau di Pulau Jawa kan sudah banyak titiknya, jadi dia bisa langsung kolaps gitu, kolaborasi, bisa langsung ada bahasan. Nah, sama kayak Tete yang kemarin itu udah sampai ke titik yang itu udah pas yang ketiga apa keempatnya itu udah bisa nyambung. Desegong. Di Jurnal Astral selain ngurusin perdampingan, Om Syarif ikut di grup mana aja, Om? Paling banyak sih ya, karena saya punya grup jalan-jalan sendiri sih. Oh, namanya apa, Om? Dulu namanya Grafa, sekarang namanya Grafaka. Oh, jalan-jalan kemana itu biasanya, Om? Jadi kan saya nyari istilahnya partner lah gitu kan, buat bantu saya di damping gitu kan. Jadi sambil saya nyari bantu teman-teman yang mungkin ada kesesuaian sama bumi gitu kan, atau mungkin ada interestnya sama gitu kan. Nah, begitu lihat dari cerita-cerita dia di grup gitu, kayaknya coba deh gitu kan. Pertama, teh mau ikut gak? Nanti saya kasih bonus misal gitu kan. Oke. Maksudnya bonus itu jalan-jalan. Jadi saya kadang tuh saya cuma narik doang, yang saya tarik itu cuma butuh hapan dikit aja udah bisa ke lokasinya, itu udah masuk gitu. Nah, sampai mungkin kalau memang dia sama sekali nggak ngerti hapan, biasanya dia cepat pusing. Nah, itu tapi tetap saya bantu. Saya taruh tempel di sini. Biasanya pusing ya. Iya, astralnya langsung saya visualin, saya kayak nempelin gitu kan. Nah, kalau memang dia udah pusing dan udah nggak ini, ya udah kalau gitu kita close dulu, balik gitu. Wih, sebetulnya tak prediksi gak mama sih. Oh ya nih Om, pertanyaan terakhir yang ke-24 nih. Ada yang ingin Om Syarif sampaikan sebelum menutup podcast ini?
ya. Tutup pagar. Yang paling ini sih sebenarnya ya bumi ini kan karena kita tempatnya di sini, kita harus jaga bumi juga gitu. Artinya saling kita bantu, dan pasti bumi juga bantu. Waktu bantu di sini, misalkan kita punya ada apa kan gitu, kita bantu, kita bersih-bersih, atau mungkin kayak pencemaran air dan lain-lain kayak gitu-gitu, kita bantu lah walaupun ini. Nantinya kita akan berkahnya ke kita juga. Ya contohnya kan kalau misalnya kita sering buang sampah, suatu saat dia hujan kan nanti sampahnya bakal mampet dan akhirnya malah banjir ke kita. Akhirnya kan jadi berimbas balik ke kita, feedbacknya jadi nggak bagus. Nah kalau kita coba bantu beres-beres gitu kan, kayak tadi kan damping, oh ini tanahnya nih konturnya sering kalau kena air, si batunya itu malah pecah gitu kan, jadi larut, lama-lama kan longsor. Nah itu yang kadang kita bantu di situ biar dia nggak cepet longsornya. Itu sih paling kalau kata pesan ya sering bantu alam aja. Sering bantu alam karena nanti kita juga akan feedbacknya ke kita juga. Gitu ya. Ya betul teh. Kurang lebih kita gitu ya. Nah, iya. Terima kasih Om Syarif. Oke. Sudah mau podcast ya. Kita tutup podcast kita seperti biasanya dengan selalu bermanfaat, selalu positive thinking, dan selalu happy. Wassalam. See you. Ciao. Terima kasih ya Om ya. Lama ya, 1,5 jam. Oke. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.